Lillahil qail wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Ila akhiril ayat. Wa qala aidan wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun kullu nasi dakhilun. Wa qala aidan kafa bil mauti wa'ida. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang sama dimuliakan oleh Allah. Lewat kesempatan ini mari kita senantiasa banyak memuji dan mengingat kebesaran Allah. Oleh karena atas kebesaran dan kekuasaannya sehingga kita sempat sama-sama berkumpul di tempat ini untuk datang berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang di antara kita, yakni almarhumah Ibu Hajjah Naliati. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini akan membuat keluarga yang ditinggalkan almarhumah terhibur karenanya, dan sangat diharapkan kiranya dapat bersabar menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salam dan salawat keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul penuntun umat, penyebar rahmat dan sekaligus pemegang syafaat. Kita mohonkan kehadirat Allah, semoga keselamatan yang Allah berikan kepada beliau juga senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian insya Allah. Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah, almarhumah Ibu Naliati, Ibu Hajjah Naliati telah meninggalkan kita sekalian. Jangan ada di antara kita terlintas di pikirannya, apalagi terucap lewat lisannya, berkata bahwa almarhumah meninggal karena sakit, walaupun sakit. Tidak, jamaah sekalian. Ini yang perlu diluruskan. Tidak ada orang yang meninggal karena sakit, walaupun sakit di akhir-akhir hidupnya. Termasuk almarhumah ini meninggal, jamaah sekalian, bukan karena sakitnya, bukan. Tapi beliau meninggal karena waktu yang ditetapkan oleh Allah sudah tiba. Waktu yang mana yang sudah tiba, jamaah sekalian, itulah yang Allah katakan dalam Quran, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa setiap yang hidup ini itu ada batas akhir, ada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuknya. Batas akhir yang dimaksud itulah ajal. Kalau sudah sampai batas akhir, sudah sampai ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang tidak bisa ditunda. Mau maju sedikit tidak bisa, mundur sedikit tidak bisa, ke samping tidak bisa. Yang jelas pada saat itu ditetapkan oleh Allah jatuh tempo untuk yang hidup, harus dia tinggalkan dunia dengan segala kenikmatannya. Mau sakit, mau sehat, mau masih anak muda atau sudah orang tua, yang jelas waktu yang ditetapkan oleh Allah sudah tiba, harus berangkat jamaah sekalian. Termasuklah daripada orang tua kita, Ibu Hajjah Naliati, meninggalkan kita sekalian, itu karena atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah untuknya sudah tiba. Kemudian selanjutnya, jikalau ada orang yang meninggal, jamaah sekalian, kita dengar pengumuman lewat menara masjid,
Jangan ada di antara kita yang berkata, sakit apa? Ini kan biasa terjadi. Bahkan ada yang sering berkata, kagetku saya. Kenapa kaget? Dia bilang, tidak, karena tadi waktu saya lewat depan rumahnya, sehabis salat asar, dia panggil saya singgah di rumahnya. Begitu selesai sholat maghrib jamaah sekalian, diumumkan lewat pengeras suara, telah meninggal dunia. Ternyata jamaah sekalian, kaget orang tersebut. Kenapa? Habis asar dipanggil singgah di rumahnya, habis maghrib diumumkan telah meninggal dunia. Tidak boleh kaget jamaah sekalian. Yang bisa kita kaget, kalau habis asar dia dikubur, sudah maghrib dia panggil kita singgah di rumahnya. Itu yang perlu bisa kita kaget. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau ada yang mendengar, ada yang diumumkan jamaah sekalian, telah berpulang ke rahmatullah salah seorang di antara kita, kalimat yang paling indah diucapkan orang yang beriman, kembali kepada apa yang dibacakan oleh qari kita tadi. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, almarhumah Ibu Hajjah Naliyati telah meninggalkan kita sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Itu karena itu tadi, waktu yang ditetapkan oleh Allah sudah tiba. Giliran yang sudah ditetapkan oleh Allah untuknya sudah tiba. Maka termasuk kita sekalian, jangan lupa untuk diri kita semua, bahwa Ibu Hajjah Naliyati berangkat lebih dulu daripada kita. Kita termasuk adalah orang yang pasti akan mengikuti jejaknya almarhumah ke depan. Cuman waktu kapan itu yang ditetapkan oleh Allah, itu yang kita nanti-nantikan. Makanya sebelum kita mendapatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita sekalian dalam kehidupan ini, jangan kita lupa, siapkan bekal kita sebelum datangnya kematian. Dan bekal yang terbaik untuk kita siapkan, tidak kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekalmu, dan bekal yang terbaik untuk engkau bawa kembali kepada Allah ialah dekatnya dirimu dengan Allah dalam hidupmu. Laksanakan perintah Allah dalam hidup ini, dan jauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari segala yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara bekal-bekal yang perlu kita siapkan untuk kita sekalian sebelum datangnya kematian, yang pada malam hari ini akan jelaskan jamaah sekalian, kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran, bahwasanya duribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Bahwa akan terjadi bencana bagi setiap orang, kemanapun ia pergi dan dimanapun ia berada. Terkecuali yang tidak akan terjadi baginya bencana kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, ialah mereka yang baik hubungannya dengan Allah, baik pula hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karena itu kepada kita sekalian, dunia ini adalah tempat transit buat kita sekalian. Kita inginkan alam dunia ini baik bagi kita. Selanjutnya kita selaku orang yang beriman menginginkan alam selanjutnya akan baik bagi kita. Alam kubur akan menjadi tempat yang nyaman bagi kita. Makanya yang perlu kita jaga paling tidak ada dua hal dalam kehidupan ini. Yang pertama, hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minan nas. Sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah jamaah sekalian. Yang mana hubungan kita dengan Allah yang perlu kita perbaiki? Aqimis salata lidzikri. Dirikan salat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita mantapkan. Kenapa jamaah sekalian? Karena kubur berteriak dengan lantang, hai penduduk dunia, kata kubur, aku adalah tempat kembalimu dan aku adalah tempat yang gelap. Makanya sebelum engkau memasukiku, kata kubur, siapkan lampu penerangnya alam kuburmu. Apa lampu penerangnya alam kubur? Rasulullah memberikan sinyal, nawwiru buyutakum bis salat. Terangi alam rumahmu dengan salat.
sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, sewaktu habis dikubur almarhumah di alam kubur, semua keluarga yang mengantar almarhumah pada kembali. Semua yang mengantar pada kembali. Ternyata yang tinggal bersama beliau jamaah sekalian di alam kuburnya, tidak ada satupun keluarga yang tinggal bersamanya. Tapi yang mendampingi almarhumah di alam kuburnya, ketika 40 langkah orang yang mengantar tadi pada kembali meninggalkan alam kubur, yang mendampingi almarhumah menanti kedatangan malaikat mungkar dan nakir adalah salat yang senantiasa dijaga dan dilaksanakan waktu beliau hidup di atas permukaan dunia ini. Makanya ada riwayat yang berkata jamaah sekalian, malaikat mungkar dan nakir sempat mempertanyakan siapa yang berada di sisi jenazah ini. Kenapa malaikat mungkar dan nakir bertanya demikian jamaah sekalian? Mempertanyakan siapa yang berada di sampingnya jenazah yang sudah dikubur tadi. Itu karena setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat mungkar dan nakir terjawab dengan baik dan benar. Kenapa? Karena ada yang mendampingi orang yang sudah dikubur tadi, yang sudah ditinggalkan oleh pengantarnya. Siapa yang mendampingi orang yang sudah dikubur? Ternyata itulah salat yang sungguh-sungguh dilaksanakan waktu kita hidup di atas permukaan dunia ini. Makanya jamaah sekalian, sebelum kita meninggalkan dunia ini, jagalah salat kita. Karena siapa yang menjaga salatnya waktu hidupnya di dunia ini, ketika dia sudah tidak mampu untuk menjaganya, maka salatlah yang akan berbalik untuk menjaganya ketika dia sudah berada di alam kubur nantinya. Makanya jamaah sekalian, jangan kita terlalu berkecil hati. Sekiranya kita sudah nanti ada keluarga yang sudah dikubur jamaah sekalian, tidak ada pak imam yang datang untuk membacakan talqin di atas pusara kubur. Jangan kita terlalu berkecil hati. Kenapa jamaah sekalian? Sekiranya pak imam tidak datang untuk membaca talqin di atas pusara kubur, karena apa? Karena ada kesibukannya, ada urusannya jamaah sekalian, tidak sempat ada yang membacakan talqin di atas pusara kubur. Jangan khawatir. Kenapa? Karena orang yang sudah dikubur tadi, waktu hidupnya di dunia, dia jaga dan dia pelihara salatnya. Tapi sekiranya ada yang orang yang sudah dikubur, waktu hidupnya di dunia ini, dia sia-siakan waktunya hidup, dia tinggalkan salat dalam hidupnya, maka biar sehebat apapun lagunya pak imam membaca talqin di atas pusara kubur, tapi orang yang sudah dikubur tadi tidak laksanakan salat waktu hidupnya di dunia, nah karena tu parindringan ni palapu nari mungkar dan nakir sinampe pun nalepak muni kubur. Makanya ini perlu kita jaga pak jamaah sekalian, perlu kita pelihara ini salat, karena ini salatlah yang akan membantu kita jamaah sekalian ketika kita nanti berada di alam kubur. Salatlah yang akan menjadikan cahaya alam kubur kita menjadi terang. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Hajjah Naliati mendapatkan alam kubur yang senantiasa tembus cahaya salat ke dalamnya, karena beliau waktu hidupnya senantiasa menjaga dan memelihara salat di dalam kehidupannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita semua tabik jaga mimami salat kita. Jangan main-main dengan salat, apalagi mempermainkan salat. Sempat ada yang bertanya, adakah orang-orang yang main-main dengan salat? Kalau saya jawab pada malam hari ini, bukan ada tapi banyak, bahkan banyak sekali ya. Kalau saudara-saudaraku yang bapak-bapak biasa main-main dengan salat, itu gara-gara bola pak. Gara-gara bola. Iya. Tapi ingat jamaah sekalian, kalau kita perhatikan bola itu jamaah sekalian, di atas permukaan dunia ini, kira-kira bagaimana itu siksanya bola kaki tersebut. 1-2 kesebelasan berhadapan, berarti 22 orang. Baru satu bola yang diperebutkan. Siapa yang dapat, siapa yang tendang. Sudah na tendang, na kejar, na dapat, na tendang lagi. Keluar dari lapangan, na kejar, keluar dari lapangan, lempar masuk jamaah sekalian. Begitu masuk lapangan, siapa yang dapat, siapa yang tendang. Kira-kira bagaimana orang yang menyia-nyiakan waktunya dengan bola kaki waktu hidupnya di dunia, tidak salat, lalu nanti di alam kubur akan diperebutkan oleh mungkar dan nakir. Nakir yang dapat, nakir yang tembak, yang tendang. Mungkar yang dapat, mungkar yang tendang. Maka tena dipeknya tarasi di kubur kan.
Hati-hati ki ini Pak. Hati-hati ki. Salat ini perlu dijaga, perlu dipelihara. Karena inilah yang akan menjadi pendamping kita nanti. Pendamping yang setia. Dari dunia sampai masuk alam akhirat. Salatlah yang akan menjadi pendamping setia kita. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Hajjah Naliati mendapatkan pendamping yang setia, yaitu salatnya sampai masuk alam akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi itu tadi yang senang dengan bola kaki biasa bapak-bapak. Kalau ibu-ibu termasuk yang di dalam rumah lepas, tidak ada, hampir dikatakan tidak ada. Bukan tidak, tapi hampir. Yeah. Tapi sebetulnya persoalan ibu-ibu bukan karena bola. Iya. Bukan karena bola. Tapi biasa gara-gara dikap. Iya. Apalagi ini sudah lolos bulan Muharram mau masuk. Iya. Bulan Safar biasa banyak pengantin. Tapi mamun ibu-ibu kebiasa gara-gara pengantin lupa dengan sholatnya. Tapi memang kalau ibu-ibu saya lihat sekarang ini habis make up, mohon maaf saya tidak nyinggung. Cuma saya sampaikan kalau ada yang tersinggung, mudah-mudahan tersinggung yang baik. Kalau ibu-ibu sekarang ini habis make up, saya bilang, jangankan sholat bisa dia tegakkan, berkedip saja susah. Ini mohon maaf ini. Tapi tidak hadir di sini, tidak ada. Iya, yang banyak ibu-ibu seperti itu di sana, di Australia sana. Kalau di sini tidak ada, maksudnya tidak ada bedanya. Berarti niatungan tuh karena jahit. Ika memang demikian jamaah sekalian. Coba makin perhatikan ibu-ibu sekarang. Kalau sudah make up, apalagi sudah narusak-rusaki apa yang diberikan oleh Allah di muka. Coba makin lihat. Alisnya begitu indah, laksana semut hitam lewat di tembok putih begitu jelas. Dan nakaman nih alisnya penceramanya sepotong. Tapi biar sepotong kayak tutumi pemberiannya Allah. Nah karena tong istriku gagal mentong suamiku. Biar padahal sepotong gini sepotong. Bagaimana kira-kira kalau utuh nih full gini? Tapi itulah pemberiannya Allah. Tapi ada ibu-ibu hebat sekali alisnya. Apalagi di Alfamart di sebelah nak beli silet. Baru duduk di depannya cermin nak alis silet kiri, nak silet kanan. Sudah nak silet, nak kasih spidol. Jangan ramah. Keluar dari rumahnya menelpon, mana bini Grab, kemana? Terlambat datang Grab jamaah sekalian. Hujan datang jamaah sekalian. Tertutup semua pintunya tetangga. Datang Grab dari sebelah jamaah sekalian. Sudah kena hujan ibu tersebut. Begitu naik di mobil, buka pintu naik duduk, jalan sedikit. Sopir berkata, ibu tolong bercermin dulu. Begitu bercermin ngapa kira-kira kak lo sebintu kanyim kaspidol. Bagaimana hebatnya yang kita berikan jamaah sekalian tidak sehebat dengan apa yang Allah berikan pada diri kita. Tapi saya katakan ada ibu-ibu yang sempat bertanya, nuntut lagi jamaah sekalian, Ustaz, apakah memang Islam tidak cocok dengan make up? Saya bilang saya tidak begitu cara. Bukan begitu penyampaiannya. Islam tidak anti dengan make up, tidak. Silakan ibu make up. Cuma yang satu persoalan yang perlu diperhatikan, jangan sampai gara-gara make up ibu lupa dengan sholatnya. Silakan make up. Mau macam-macam bedaknya, silakan. Iya, tapi yang jelas jamaah sekalian, jangan lupa dengan sholatnya. Makanya disiasati saja ibu sekalian yang suka make up. Kalau mau make up, ambil memang pakai air wudhu. Sudah ambil air wudhu, make up memang pakai. Biar macam-macam warnanya di muka itu. Silakan saja. Warna pelangi sekalian. Mau hijau, mau kuning, terserah. Yang jelas sudah wudhu. Begitu jamaah sekalian, sudah make up, azan berkumandang di Nurul Aizah. Gelar tikar sajadata, angkat takbir jamaah sekalian. Yakinkan, malaikat berkata, wih, cantik memang tuh ini ibu kalau sholat sudah make up. Kan bagus kalau begitu. Yang penting jangan tidak sholat kalau sudah make up. Kan ya toh ibu-ibu nak kena daranan nih. Sudah make up, sudah dimodali nih, kupana pasti dimodali ya. Pasti dimodali. Tapi biar sudah dimodali, harus sholat. Kenapa? Karena sholatlah yang akan menjaga kita. Karena kalau siapa yang sempat
Sudah make up baru tidak sholat jamaah sekalian. Sempat maut menjemput dia dalam keadaan dia meninggalkan sholat. Masuk di alam kubur. Siksa makin di kuburan. Kenapa? Karena pas kita tinggalkan sholat, datang kematian. Apalagi penyebabnya kalau gara-gara make up. Nah tanya ki mungkar ngapa nanti nanus sambayang. Nah karena lepa kak mode mungkar. Nah karena kalau begitu, kalau gara-gara make up kau tidak sholat, baiklah saya akan make up kau dengan api, dengan bedak dari api neraka. Ia minanakan tu tambang apa ya? Buagam padende. Panrak mak dikuburkan di pakamah. Siksa kita. Makanya jaga sholat ini. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dengan sholat hablum minallah kita senantiasa terjalin, maka hidup kita akan aman, nyaman kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Dan saya malam hari ini sampaikan, tolong sholat kita jangan jalan di tempat. Maksudnya jangan jalan di tempat. Umur kita semakin bertambah yang kita habiskan, jatah umur semakin menipis. Semakin tingkatkan amal sholat kita dalam kehidupan ini. Bagaimana cara meningkatkan ibadah sholat kita jamaah sekalian? Kalau di tahun yang lalu jamaah sekalian, sholat kita gemar dilaksanakan di rumah kita semua. Untuk tahun ini jamaah sekalian, usahakan meningkat sholat kita. Untuk apa? Meningkatkan sholat kita dengan berjamaah di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi ada yang diantara kita yang gemar sholat di rumahnya. Jangan. Usahakan tingkatkan amal ibadah kita. Bagaimana caranya meningkatkan amal ibadah sholat kita? Laksanakan sholat dengan berjamaah di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang sholat di masjid berjamaah, itu sholat yang pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan. Kalau di rumah kita sholat jamaah sekalian, sehebat-sehebatnya sholat seseorang di rumahnya, sendirian jamaah sekalian, itu nilainya hanya dapat 1 di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dapat 1. 1 jika apa Pak. Tapi kalau kita sholat di masjid, paling kecil yang kita dapatkan itu 27 derajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. 27 derajat di hadapan Allah, itu 1 derajat dengan derajat berikutnya jamaah sekalian, lebih mulia daripada dunia sampai di langit yang ke-7. Itu 1 derajat, apalagi 27 derajat. Nah itu yang paling kecil. Yang jelas, orang yang salat berjamaah di masjid, salatnya pasti diterima, tidak diragukan lagi, pasti diterima. Karena memang sistem pemeriksaan dengan salat berjamaah, yang pertama diperiksa paling depan. Siapa itu? Pak Imam. Jadi ini Pak Imam ini, kira-kira yang di samping kiri kanan saya, ini yang selalu diperiksa ini. Pasti yang pertama diperiksa ini Pak Imam. Diperiksa Pak Imam jamaah sekalian, ternyata khusyuk solatnya Pak Imam. Malaikat melapor, ya Allah khusyuk solatnya Pak Imam. Allah berkata, stop pemeriksaan, sampai ke belakang sudah diterima salatnya. Nah bagi Pak Imam diperiksa Pak, ini terima kasih misambayan tak? Iya. Diperiksa Pak Imam, melenceng ingatannya Pak Imam. Ya namanya manusia biasa. Malaikat melapor, ya Allah melenceng ingatannya Pak Imam. Allah berkata, periksa 3 di belakangnya Pak Imam. Jadi itu luar ibu kuna Pak Imam ngantuk Pak. Ini periksa kau itu. Itu yang paling sering diperiksa kalau Pak Imam melenceng. Diperiksa 3 di belakangnya Pak Imam. Salah satu di antara yang 3 ada yang khusyuk solatnya. Malaikat melapor, ya Allah, di antara 3 di belakangnya Pak Imam ada 1 yang khusyuk. Allah berkata, stop pemeriksaan, sampai di belakang sudah diterima salatnya. Hebat itu Pak. Salat berikutnya dikerjakan, 3 di belakangnya Pak Imam diperiksa, melenceng ingatannya. Keliling malaikat dari saf terdepan sampai ke belakang, bahkan di Nurul Aisyah, naik lagi di lantai 2. Malaikat melapor, ya Allah, semua jamaahnya Masjid Nurul Aisyah pada melenceng ingatannya. Pak Imam di depan diperiksa, melenceng ingatannya. 3 di belakangnya Pak Imam melenceng ingatannya. Keliling dari saf pertama sampai terakhir pada melenceng. Ada yang mengingat, jatuh tempo cicilanku besok. Ingat, tidak ada yang undang. Iya kan? Paling Pak Imam bilang, SPP ku belum kubayar. Iya kan begitu. Tidak ada yang undang, tidak datang.
Malaikat melapor, ya Allah, semua pada melenceng ingatannya. Allah berkata, berikan ganjaran sholat jamaahnya Masjid Nurul Aisyah. Kalau kita di sini sholat jamaah 27 derajat dibandingkan sholat sendiri di rumahnya. Makanya rajin kita datang di masjid, Pak. Kualitas ibadah kita harus ditingkatkan. Kalau di rumah kita sholat itu dapat 1 paling hebat, punna upah. Kenapa punna upah? Di rumah dapat 1. Karena kalau diperiksa sendiri kita sholat, diperiksa khusyuk sholat tak, berarti dapat 1. Kan 1. Tapi kalau diperiksa ki naga pemalenceng ingatan tak, nah siapa yang diperiksa lagi? Nah sendiri kita sholat. Nah ini makanya yang kita gemar sholat di rumah, usahakan berjalan kita dari rumah menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Dan seluruh yang kita lewati dari rumah menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah, beliau sunnah, beliau lakukan waktu hidupnya. Di waktu beliau berangkat dari rumahnya menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, lain yang dilewati waktu berangkat, lain pula yang dilewati waktu kembali dari masjid menuju ke rumahnya. Makanya kita semua yang hadir malam hari ini, kita cinta kepada Rasulullah, makanya ikuti sunnahnya. Beliau cinta dengan sholat berjamaah di masjid, kita mari untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dengan senantiasa semangat datang di masjid untuk sholat berjamaah. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, jadi hablum minallah, lewat sholat mari kita sungguh-sungguh lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua terakhir kala busana, setelah hablum minallah terjalin dengan baik, maka yang kedua yang harus kita wujudkan adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Perbaiki hubungan ini. Hidup bertetangga mari kita perbaiki, Pak. Bertetangga jangan dipandang enteng, hidup bertetangga ini jangan dipandang enteng. Kalau ada di antara kita ini jamaah sekalian hidup bertetangga, rukun dengan tetangganya, maka dia akan dijamin oleh Rasulullah surga bagiannya. Alam kuburnya akan menjadi taman di antara taman-tamannya surga bagi orang-orang yang senantiasa baik hubungannya dengan tetangga di mana ia berada. Makanya perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Makanya Nabi itu melarang sekali kita dengan tetangga baku musuh-musuhan. Nah larang ya tu Nabi tak si musuh-musuh dengan tetangga tak. Nah larang ya besir-besir dengan tetangga tak. Nah larang ya tu Nabi tak si bombe-bombe dengan tetangga tak. Jangan. Iya. Apalagi jamaah sekalian, dengan tetangga di mana kita berada, lakukan kebaikan-kebaikan buat tetangga di mana kita berada. Salah satu hikmahnya berbuat baik dengan tetangga jamaah sekalian. Contohnya di sini, Ibu Hajjah Naliati meninggal dunia, keluarganya ditimpa musibah. Semua tetangga pada datang membantu, termasuk pada malam hari ini datang membantu. Sekiranya keluarga di sini yang akan melaksanakan acara seperti ini, kerepotan Pak. Tapi siapa yang membantu? Tetangga di mana beliau berada, para tetangganya. Inilah yang perlu kita pupuk dalam kehidupan ini. Dan jangan sekali-kali ada di antara kita yang berani berkata, saya adalah orang yang beriman kepada Allah, saya adalah orang yang beriman kepada hari akhirnya Allah. Tapi dalam kehidupannya dia praktekkan kondisi pakir tetangganya, perangainya buruk kepada tetangganya. Kalau ada orang yang mengaku beriman lalu buruk kepada tetangganya, inilah yang disindir oleh Rasulullah. Dia mengaku beriman tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hati-hati kita, karena Nabi itu tidak gampang bersumpah, tapi menyangkut berbuat baik kepada tetangga, Rasulullah mengulangi sumpahnya 3 kali. Sampai beliau katakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman seseorang di antara kalian. Demi Allah tidak beriman seseorang di antara kalian. Beliau ulangi sumpahnya 3 kali. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tahu kondisi pakar tetangga.
Itu orang yang mengaku beriman tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Tidak pandang bulu, tidak pilih merek. Dengan tetangga di mana kita berada, lakukan kebaikan kepadanya. Tekeriki ko disipa. Kaya itu kamakaman itu bertetangga ko disipa kiri tetangga. Nabunyikan radionya, naganggu tetangga. Datang pelapor ke Pak RT. Pak RT yang datangi rumahnya. Dia bilang, kalau bisa sedikit suara radiomu itu kasih kecil. Kenapa Pak RT? Dia bilang, itu tetanggamu tidak bisa istirahat. Nah bilang datang melaporkan. Dia bilang, tidak datang melapor. Cuma nak kasih tahu kak. Sangkam itu. Nak kasih tahu kak. Dia bilang, itu memang tetanggaku itu. Ini kan radioku. Saya yang beli. Uangku tonji ku pakai. Listrik na pakai. Listrik ku tonji na pakai. Saya tonji yang bayar ki. Kenapa na dia mau pusing? Datang sama Pak RT melapor. Nah bilang tuh Pak RT cocok ya saudara. Radio kau yang beli. Uang nu tonji nu pakai. Listrik kau tonji yang bayar. Uang nu tonji na pakai. Cuma satu kekurangannya, karena suara radiomu menyeberang ke sebelah di rumahnya tetangga. Nah itu tetanggamu tidak bisa tidur. Padahal rumahnya dia tonji yang beli. Wana tonji na pakai. Tempat tidur dia yang beli. Wana tonji na pakai. Itu tidak bisa tidur. Kenapa? Karena suara radiomu menyeberang ke sebelah. Makanya kalau hidup bertetangga, mau kasih bunyi radio, usahakan jangan menyeberang ke rumahnya tetangga. Jangan sampai nak ganggu tetangga. Tapi ada memang tuh orang dia bilang, pasan Tommy. Ini nanti dikubur, ini palu-palu, nggak dapat orang yang seperti itu. Tapi ditambah ngapa ini tidak ada orang yang bertetangga yang begitu, tidak ada. Termasuk yang hadir ini tidak ada. Paling ada temannya. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan ini mari kita perbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena ingat jamaah sekalian, kubur menanti kedatangan kita. Dan salah satu teriakannya alam kubur, kubur berteriak, hai penduduk dunia kata kubur, aku adalah tempat kembalimu dan aku adalah tempat yang sempit. Sebelum engkau memasukiku kata kubur, siapkan bekalmu untuk memperluas alam kuburmu. Apa bekal yang kita siapkan untuk memperluas alam kubur? Ternyata alam kubur memberikan sinyal, perbaiki hubungan di antara kalian dalam kehidupan. Silaturahim itulah yang akan memperluas alam kubur kita nantinya. Makanya mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dalam kehidupan ini. Dalam kompleks seperti ini, walaupun lingkupnya tidak terlalu besar, kalau itu senantiasa kita perbaiki hubungan kita dengan tetangga di mana kita berada, maka itulah yang akan meluaskan daripada dunia di mana kita berada. Selanjutnya kita nanti masuk di alam kubur. Alam kubur kita akan diluaskan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia ini kita bermusuhan dengan tetangga, suka berbuat buruk kepada tetangga, kompleksnya sudah kecil seperti ini, lalu kita baku musuh dengan tetangga, di depan rumah kita musuhi, di samping rumah kita temani bertengkar, di belakang rumah kita bombe-bombekan, maka yakinkan belum masuk alam kubur. Di dunia saja sudah disempitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbaikilah kita ini. Ya, kisipaka bahaji ki dari kata lasangan, kipaka bahaji kitu mae di tetangga-tetangga. Perbaiki, lakukan kebaikan-kebaikan di mana kita berada, dan itulah yang akan menjadi bekal kita untuk nantinya kita bawa masuk ke alam kubur. Dan dengan bekal seperti ini, inilah yang akan mengantar kita mendapatkan alam kubur yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah mendapatkan alam kubur yang dilapangkan oleh Allah. Alam kuburnya akan menjadi taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, karena beliau waktu hidupnya di dunia senantiasa menjaga sholatnya dan senantiasa memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia di mana ia berada. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, saya cukupkan sampai sekian apa yang sempat saya sampaikan lewat kesempatan ini, dan sesuai dengan permintaan dari MC kita malam hari ini, ditutup dengan doa. Mari kita sama-sama mendoakan
almarhumah Ibu Hajjah Naliati. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami yang hadir malam ini ya Allah, memohon kehadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan Ibu Hajjah almarhumah Ibu Naliati. Terima ya Allah segala amal ibadahnya waktu hidupnya di muka bumi. Muliakan almarhumah ya Allah. Kasihani almarhumah ya Allah. Dan jadikan kuburnya almarhumah ya Allah menjadi raudatan min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurga. Amin. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha wa'akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i was salji wal barad. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah, demikian semoga bermanfaat adanya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.